Desa kecil di Jawa Tengah itu seperti mati suri setiap kali matahari terbenam. Tak ada yang benar-benar berubah selama bertahun-tahun, sawah tetap menghijau, suara kentongan ronda masih terdengar tiap malam, dan warganya hidup seadanya. Siti, gadis 25 tahun, sudah lama merasa muak dengan rutinitas yang seolah menenggelamkan mimpi-mimpinya. Ia hanya lulusan SMA, tak punya keterampilan khusus, dan selama ini membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Keadaan ekonomi keluarga yang makin sulit setelah ayahnya meninggal membuat Siti makin terdesak untuk mencari cara keluar dari belenggu kemiskinan. Maka ketika seorang tetangga memperkenalkannya kepada seorang agen penyalur kerja luar negeri, Siti merasa inilah jalan keluar yang selama ini ia tunggu. Agen itu bernama Pak Haris, pria berusia 40-an yang tampak meyakinkan dengan setelan kemeja rapi dan sepeda motor mentereng. Ia menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong, dengan gaji 8 juta rupiah per bulan, makan dan tempat tinggal ditanggung. Cuma modal semangat dan niat kerja keras, kamu bisa bantu keluarga di rumah, katanya sambil tersenyum lebar. Siti mendengarnya dengan mata berbinar-binar, membayangkan dirinya mengirim uang bulanan ke ibu dan membiayai adik sekolah. Tak butuh waktu lama, Siti meminjam uang dari koperasi desa untuk membayar biaya administrasi sebesar 4 juta rupiah yang diminta Pak Haris. Berangkatnya minggu depan, paspor dan visa semua saya yang urus, ujar Pak Haris sambil memberikan kwitansi kecil sebagai bukti pembayaran. Beberapa hari menjelang keberangkatan, Siti mengikuti pelatihan singkat yang diadakan di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Pelatihannya tidak terlalu serius, hanya beberapa jam per hari dengan materi seadanya. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk duduk-duduk, mendengarkan cerita para mantan TKW yang katanya sudah sukses. Siti sebenarnya sempat heran kenapa tidak ada pembekalan bahasa atau budaya Hong Kong, tapi ia berpikir mungkin semua akan dijelaskan setibanya di sana. Yang penting kamu nurut dan jaga sikap, begitu kata seorang pembimbing yang selalu tampak sibuk menerima telepon. Rasa ragu itu sempat muncul, tapi Siti menekannya dalam-dalam. Ia sudah membayar mahal, tak mungkin mundur sekarang. Hari keberangkatan tiba, Siti diantar oleh petugas dari agen ke bandara. Ia tak diberikan tiket atau paspor, hanya diminta duduk manis dan mengikuti arahan. Saat diminta naik ke pesawat dengan rombongan lain yang ia tidak kenal, ia merasa cemas tapi tetap diam. Ia sempat bertanya ke salah satu petugas, "Ini ke Hong Kong, kan?" Namun hanya dijawab dengan anggukan cepat dan senyum tanpa kata. Dalam pesawat, ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil, tiket yang diberikan tertulis tujuan Phnom Penh, bukan Hong Kong. Ia panik, namun petugas yang mendampinginya hanya berkata, "Transit dulu, nanti lanjut." Perasaan Siti campur aduk antara takut, bingung, dan pasrah. Setibanya di Bandara Phnom Penh, Kamboja, Siti dan beberapa orang lain langsung dijemput oleh pria asing yang membawa papan nama. Mereka dibawa naik van ke sebuah tempat yang tidak dikenalnya. Siti mulai menyadari bahwa ini bukan transit biasa, dan tak ada penjelasan lebih lanjut tentang keberangkatan ke Hong Kong. Malam itu, ia menginap di sebuah rumah besar yang terlihat seperti kantor dengan banyak kamar. Paspor dan dokumen lainnya langsung diambil oleh seseorang yang mengaku sebagai bos tanpa banyak bicara. Siti mulai menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia sadar, mungkin ia baru saja ditipu, dan tak ada satupun yang tahu di mana ia berada sekarang. Pagi itu, Siti terbangun dalam ruangan sempit yang dingin dan berbau pengap. Ia tidur di atas kasur tipis bersama dua wanita lain yang tidak ia kenal sebelumnya. Cahaya matahari yang menyelinap dari kisi jendela memperlihatkan dinding kusam dan langit-langit berjamur. Saat ia membuka pintu, seorang lelaki bertubuh kekar langsung mendorongnya kembali ke dalam. "Tunggu giliran," bentaknya dalam bahasa Indonesia yang kasar. Siti ketakutan. Ini bukan tempat penampungan TKW, ini seperti penjara. Hatinya mulai remuk, namun ia mencoba berpikir jernih, mungkin masih ada harapan. Mungkin ini hanya prosedur sementara sebelum ia dikirim ke Hong Kong, pikirnya, mencoba menenangkan diri sendiri. Sekitar pukul 9 pagi, seorang wanita lokal datang dan membawa mereka turun ke lantai bawah. Di sana, Siti melihat puluhan komputer berjajar, dengan layar-layar yang menampilkan situs-situs judi online. "Mulai kerja," ujar wanita itu sambil menunjuk salah satu kursi. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Siti diminta duduk dan mulai mengetik sesuai instruksi yang tertera di layar. Ia harus membuat akun palsu, membalas pesan pelanggan, dan memancing mereka untuk bermain slot. Tak ada pelatihan, tak ada waktu untuk bertanya.
Semua berlangsung begitu cepat dan mekanis. Rasa takut menekan dadanya semakin kuat. Ini bukan pekerjaan yang dijanjikan. Jam kerja berlangsung dari pagi hingga sore, tanpa jeda istirahat layak. Makanan seadanya dibagikan di sela-sela kerja, nasi putih dingin dengan lauk tahu goreng atau telur rebus. Tak ada rasa, tapi Siti memakannya karena lapar. Di sela-sela pekerjaan, ia sempat mendengar dari teman sekamarnya, Rina, bahwa mereka semua sudah terjerat utang. Katanya kita masih harus bayar biaya penempatan, tiket, dan akomodasi. Jadi kita kerja buat bayar utang itu dulu, ujar Rina dengan nada getir. Siti hanya bisa diam. Ia tak pernah diberitahu tentang utang-utang semacam itu. Ia pikir 4 juta yang dibayar di kampung sudah lunas semuanya. Kini ia seperti budak. Sore hari, setelah pekerjaan selesai, Siti mengira ia bisa istirahat. Namun dugaannya salah. Beberapa dari mereka, termasuk dirinya, dipanggil ke lantai 3. Di sana, ruangan sudah disulap menjadi seperti kafe remang-remang, lengkap dengan lampu neon dan sofa-sofa empuk. Seorang pria tua berlogat China memberi perintah tegas, mereka harus melayani tamu-tamu penting malam ini. Siti menolak, panik, berteriak bahwa ini bukan yang dijanjikan. Tapi jawaban yang ia dapat hanya tamparan keras di pipi dan ancaman. Kalau kamu tidak nurut, kamu saya kunci di kamar seminggu tanpa makan, teriak pria itu sambil menarik rambut salah satu gadis yang berani melawan. Malam itu, Siti dipaksa duduk di samping seorang lelaki yang tertawa sambil minum. Tangannya nakal, matanya liar. Ia menggertakkan gigi, menahan air mata, dan menatap kosong ke arah lantai. Tubuhnya hadir di ruangan itu, tapi jiwanya entah pergi kemana. Ia tak menyangka bahwa mimpi keluar dari kemiskinan malah menjerumuskannya ke dalam neraka. Tak ada lagi Hong Kong, tak ada lagi janji. Yang tersisa hanya rasa hina, takut, dan penyesalan. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, Tuhan, selamatkan aku dari tempat ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti salinan dari mimpi buruk yang terus berulang. Setiap pagi, Siti harus bangun sebelum matahari terbit, membersihkan diri secepat mungkin di kamar mandi yang kotor dan tak layak pakai, lalu bergabung di ruangan penuh komputer untuk memulai kerja sebagai admin slot. Ia bukan lagi manusia dalam sistem itu, melainkan mesin yang harus terus mengetik, membujuk, dan menipu pengguna agar terus menghabiskan uang mereka. Nama-nama samaran dipakainya silih berganti, kadang ia jadi Lily, kadang Yuki, bahkan pernah jadi Jessica. Semua demi satu tujuan, menggiring korban ke dalam perangkap judi online. Siti hampir tak mengenali dirinya sendiri. Tubuhnya mulai kurus, wajahnya pucat, dan matanya selalu sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Tapi tak ada tempat untuk air mata di tempat itu. Para pengawas tak segan memukul atau menyiksa siapapun yang tampak malas, lambat, atau tidak patuh. Bahkan saat salah satu temannya jatuh sakit dan tak sanggup bangun, mereka tetap memaksanya duduk di depan komputer sambil diberi infus seadanya. Kalian bukan tamu di sini. Kalian milik kami, kata salah satu penjaga saat melihat Siti membela temannya. Kata-kata itu menggema di kepalanya seperti mantra kutukan. Setiap malam, ia selalu berharap dipilih sebagai salah satu yang bebas, yang tak dipanggil ke lantai 3. Tapi itu jarang terjadi. Hampir setiap malam ia dipaksa berdandan, mengenakan pakaian minim, dan duduk di ruang tamu palsu itu menunggu tamu datang. Lelaki yang datang bukan hanya lokal, tapi juga orang asing dari berbagai negara, semuanya haus akan hiburan, tak peduli apakah pelayan mereka ikhlas atau tidak. Siti belajar mematikan perasaannya. Ia harus, demi bertahan hidup. Setiap malam ia pulang ke kamar dengan tubuh sakit dan hati yang koyak, tapi tak ada pilihan. Ia takut mati, tapi kadang berpikir, mungkin mati justru jalan keluar terbaik. Kota Phnom Penh, yang dari kejauhan tampak gemerlap, bagi Siti hanyalah penjara tanpa jeruji. Ia tak tahu di mana posisi pastinya, tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ia pernah mencoba berbicara dengan seorang supir pengantar bahan makanan yang bisa berbahasa Melayu, tapi setiap percakapan harus sangat singkat dan berisiko. Kalau kamu bicara sama orang luar, mereka bisa bunuh kamu, bisik Rina suatu hari. Rina, yang sudah 3 bulan di situ, tampak lebih tenang tapi jauh lebih getir. Kita bukan orang, kita barang. Barang rusak dibuang, barang patut dipakai terus, tambahnya. Kata-kata itu menusuk batin Siti seperti pisau. Malam demi malam berlalu, dan setiap hari hanya membuat Siti merasa makin kehilangan jati diri. Tak ada keluarga yang tahu di mana dia. Ia tak punya ponsel, tak bisa menulis,
apalagi menghubungi ibu di kampung. Kadang ia berdoa agar ibunya tidak terlalu memikirkannya, agar ibunya percaya bahwa Siti baik-baik saja. Tapi jauh di lubuk hatinya, Siti tahu cepat atau lambat ibunya akan bertanya-tanya. Mungkin saat surat-surat tak kunjung datang. Atau saat janji kiriman uang bulanan tak pernah ditepati. Namun untuk sekarang, yang bisa Siti lakukan hanya bertahan. Bertahan di tengah kota asing yang tak menawarkan harapan, hanya kegelapan. Malam itu, suasana gedung terasa lebih mencekam dari biasanya. Langkah-langkah penjaga terdengar lebih sering, suara tawa para tamu lebih kasar, dan musik dari lantai 3 diputar lebih keras seolah sengaja menenggelamkan jeritan yang mungkin saja terdengar. Siti duduk di ujung tempat tidurnya, memeluk lutut sambil menggigit bibir. Nalurinya berkata malam ini akan jadi malam yang buruk. Pintu kamarnya tiba-tiba dibuka dengan kasar oleh seorang wanita lokal, menyodorkan pakaian seksi berwarna merah terang yang hampir transparan. Kamu harus naik sekarang. Tamu bayar mahal. Jangan macam-macam, katanya sambil melemparkan pakaian itu ke wajah Siti. Siti hanya diam, tapi matanya penuh amarah. Ia mengenakan pakaian itu dengan tangan gemetar. Di depan cermin kecil yang retak, ia tak mengenali bayangan dirinya sendiri. Wajahnya tirus, bibirnya pecah-pecah, dan matanya redup. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri, lalu keluar kamar menuju lantai 3. Di sana, ia melihat beberapa perempuan lain sudah duduk dengan senyum palsu mereka, memegang gelas minuman untuk tamu. Aroma alkohol bercampur parfum murahan menusuk hidung. Malam itu ada 4 tamu pria, semuanya bertubuh besar dan tampak mabuk. Salah satu dari mereka langsung menarik tangan Siti dan menyeretnya ke sofa. Ini baru selera saya, katanya sambil tertawa, bau napasnya membuat Siti mual. Ketika Siti menolak disentuh lebih jauh, si tamu mulai marah. Ia melempar gelas ke lantai hingga pecah, menarik rambut Siti dan membentaknya. Siti berteriak, tapi justru tamparan keras mendarat di pipinya. Seorang penjaga datang, bukannya menolong, malah menekan kepala Siti ke bawah sambil berbisik, kalau kamu bikin masalah, kamu tahu akibatnya. Siti menangis sambil menahan rasa sakit di pipi dan kepalanya. Saat malam bergulir, ia hanya bisa menunduk, menyerah pada situasi yang menghancurkan harga dirinya. Tak ada pilihan, tak ada pelarian. Tubuhnya seperti kosong, tak lagi milik sendiri. Ia bukan Siti yang dulu. Pagi harinya, ia bangun di sudut ruangan dengan tubuh lemas dan penuh lebam. Ia tak bisa berdiri dengan tegak, tapi tetap dipaksa masuk ke ruang kerja slot seperti biasa. Tidak ada belas kasihan, tidak ada waktu untuk pulih. Rina menatapnya dengan tatapan sendu, lalu memberinya segelas air. Kita semua pernah mengalami malam seperti itu, katanya pelan. Tapi kamu harus tetap hidup. Jangan biarkan mereka matikan semangat kamu. Kata-kata itu terdengar seperti nasihat kosong, tapi di tengah neraka ini, Siti menggenggamnya seperti pegangan terakhir. Di dalam hati, Siti mulai menanam benih perlawanan. Ia tahu dirinya tidak bisa terus begini. Ia harus keluar dari tempat ini, apapun caranya. Tapi ia juga tahu, satu langkah salah bisa berarti kematian. Beberapa gadis pernah mencoba kabur, tak ada yang berhasil. Ada yang dibawa ke ruangan bawah tanah dan tak pernah kembali. Ada pula yang dijual ulang, ke tempat lain yang lebih parah. Namun malam mencekam itu membakar sesuatu dalam dirinya, keberanian yang perlahan muncul dari abu rasa takut. Siti tahu ia tak bisa langsung bertindak. Tapi ia mulai mengamati, mengingat, dan menunggu momen yang tepat. Untuk pertama kalinya, ia bertekad, ini harus diakhiri. Hari-hari berjalan seperti siklus neraka tanpa akhir. Siti mulai merasakan bahwa tempat ini bukan sekadar jebakan fisik, tapi juga penjara mental yang membungkam segala harapan. Tak ada jeruji besi, tapi dinding ketakutan dan ancaman membuat semua gadis di sana patuh tanpa perlu rantai. Setiap langkah diawasi kamera, setiap suara dicurigai, setiap lirikan bisa berarti siksaan. Meskipun fisiknya terus dipaksa bekerja, pikiran Siti mulai hidup kembali, ia mulai mencatat dalam diam. Letak kamera, jadwal penjaga, siapa yang sering lalai, dan jalur keluar masuk pengantar makanan. Semuanya ia simpan rapi di ingatan. Rina menjadi sekutu terdekatnya. Gadis asal Cilacap itu sudah lebih dulu patah tapi belum benar-benar hancur. Bersama-sama, mereka mulai saling berbagi informasi, namun tetap dengan kode-kode halus agar tak dicurigai. Rina punya satu keuntungan, ia pernah sekali diminta mengantar makanan ke ruang bos di lantai 4. Di sana, ia mengintip sekilas laptop sang bos yang terbuka, ada peta digital gedung,
dan daftar nama-nama anak yang dijadwalkan dikirim ke lokasi lain. Kalau nama kita muncul di daftar itu, berarti kita akan dijual ulang. Itu yang terjadi sama Tami minggu lalu, bisik Rina. Siti merinding. Ia tahu waktunya mungkin tidak banyak. Suatu malam, saat petugas sedang sibuk dengan inspeksi rutin dari pihak luar, yang juga bagian dari sindikat, Siti menyelinap ke gudang belakang tempat mereka menyimpan minuman keras dan perlengkapan malam. Di sana ia menemukan ponsel rusak yang dilempar sembarangan. Layarnya pecah dan baterainya habis, tapi ia tahu, itu bisa jadi harapan. Diam-diam, selama beberapa hari berikutnya, ia mencoba memperbaikinya dengan bantuan kabel dari keyboard rusak yang ia curi diam-diam dari ruang kerja. Meski lambat dan penuh risiko, Siti berhasil menghidupkan ponsel itu sebentar, cukup untuk melihat masih ada SIM card lokal di dalamnya. Ponsel itu hanya menyala sebentar, dan ia tak berani lama-lama. Namun dalam waktu yang singkat itu, ia berhasil menyimpan satu nomor darurat ke dalam ingatannya. Nomor hotline KBRI di Phnom Penh, yang muncul dari riwayat pencarian. Siti tak tahu apakah nomor itu masih aktif, tapi ia tahu ini satu-satunya pintu keluar yang bisa ia tuju. Sayangnya, ia tak bisa menelpon langsung. Semua jaringan dikunci dengan pengacak sinyal yang dipasang di beberapa titik gedung. Satu-satunya waktu di mana sinyal bisa menembus adalah saat pemasok bahan makanan datang, karena para penjaga membuka pengacak untuk menerima panggilan dari luar. Rencana pelarian itu belum matang, tapi Siti merasa waktu terus menipis. Ia tahu mereka tak bisa menunggu selamanya. Rina setuju, tapi ia khawatir. Kalau kita ketahuan, kita bukan cuma mati. Kita akan disiksa dulu. Siti menggenggam tangan Rina dengan erat. Aku lebih takut mati dalam diam, jawabnya. Kata-kata itu sederhana, tapi menyala di antara keputusasaan. Jeruji tanpa besi ini tak akan terbuka dengan kekuatan. Tapi dengan keberanian, kejelian, dan sedikit keberuntungan, Siti percaya akan ada jalan keluar. Meski kecil, harapan itu kini hidup di dada mereka berdua, dan itu lebih berbahaya bagi sindikat daripada pelarian fisik manapun. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Siti dan Rina tahu dari pola sebelumnya bahwa setiap tanggal 15, pemasok makanan lokal datang membawa bahan-bahan segar. Saat itu, sinyal biasanya aktif selama kurang lebih 10 menit untuk memfasilitasi komunikasi antar gudang. Siti mempersiapkan segalanya sejak pagi, ponsel rusak yang kini bisa menyala sebentar, potongan kertas bekas bon judi untuk mencatat nomor penting, dan keberanian yang ia kumpulkan perlahan selama berbulan-bulan. Ia tahu, jika gagal, nyawanya bukan satu-satunya yang akan melayang, Rina juga bisa menjadi korban. Tapi kalau tak dicoba, mereka hanya akan mati perlahan di tempat itu. Menjelang sore, suasana sedikit berbeda. Para penjaga tampak lebih santai, sebagian sibuk membantu menurunkan karung beras dan sayur dari truk yang datang. Kesempatan itu sangat sempit, dan tak ada ruang untuk kesalahan. Siti pura-pura diminta ke dapur oleh salah satu koki, yang sudah ia sogok diam-diam dengan perhiasan emas kecil dari kampung yang masih ia simpan. Ia masuk ke balik dapur, mengambil napas dalam-dalam, lalu menyalakan ponsel itu. Layar menyala perlahan, dan bar sinyal muncul tipis, cukup untuk satu panggilan. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor hotline KBRI yang ia hafal mati. Nada sambung terdengar. Sekali, dua kali, tiga kali. Hampir ia menyerah, ketika suara dari seberang menjawab, "Halo, KBRI Phnom Penh." Siti hampir tak percaya. Ia langsung berbicara cepat dalam bahasa Indonesia, menahan air mata, menyebutkan nama lengkap, asal, dan lokasi terakhir yang ia tahu. Ia tak sempat menjelaskan semua, hanya cukup untuk memberi sinyal bahwa ia dan banyak TKI lain disekap dan dieksploitasi. Sebelum sambungan terputus karena baterai melemah, ia hanya sempat berkata, "Kami dipaksa kerja admin slot dan dijadikan pelayan malam. Tolong kami." Layar mati. Dapur sunyi kembali. Tapi dalam dada Siti, sebuah ledakan kecil harapan mulai tumbuh. Rina menunggunya dengan cemas. Saat Siti kembali ke kamar, ia hanya mengangguk pelan. "Sudah," katanya. Mereka tak berani menunjukkan ekspresi apapun, tak bisa saling berpelukan atau menangis lega. Semuanya harus disimpan rapat. Tapi malam itu, saat musik kembali bergema dari lantai 3 dan para tamu berdatangan dengan wajah mabuk mereka, Siti melayani dengan perasaan yang berbeda. Kali ini ia tak merasa hancur seperti sebelumnya. Kali ini, ia tahu ada seseorang di luar sana yang mendengar jeritannya. Entah kapan bantuan datang, tapi pesan itu sudah terkirim. Di kamar, sebelum tidur,
Siti dan Rina saling menatap diam-diam. Mereka tak perlu berkata apa-apa. Dalam keheningan malam, sinyal yang mereka kirim mungkin kecil, tapi cukup untuk mengguncang dinding penjara yang tak terlihat. Jeruji ini masih berdiri, tapi hati mereka tidak lagi terkurung. Harapan, sekecil apapun, adalah musuh terburuk bagi kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak terjebak di Kamboja, Siti tidur dengan satu harapan sederhana, bahwa esok tidak akan sama seperti hari ini. Beberapa hari setelah panggilan darurat itu, Siti merasa udara di sekitar tempat itu sedikit berubah. Ia belum berani berharap terlalu jauh, tapi nalurinya mengatakan bahwa sesuatu sedang bergerak dari luar. Para penjaga mulai terlihat gelisah. Mereka saling bisik-bisik dan lebih sering memeriksa kamera pengawas. Bahkan ada satu sesi briefing pagi yang berlangsung lebih lama dari biasanya, di mana mereka berteriak dalam bahasa asing yang tak dimengerti para pekerja. Siti memperhatikan setiap detail. Ia menyadari bahwa mereka mungkin sudah mencium bau bahaya, tapi belum tahu dari mana datangnya. Hari itu, seorang pria asing datang ke lantai 2 tempat ruang kerja para admin slot berada. Ia mengenakan jas rapi dan membawa map besar. Wajahnya serius, berbeda dari tamu biasanya. Siti mencuri dengar pembicaraan antara dia dan pengawas shift, meskipun hanya sepintas. Kata-kata seperti audit, visa ilegal, dan pengawasan membuat jantung Siti berdetak kencang. Mungkinkah pihak kedutaan atau aparat lokal sudah mulai menelusuri keberadaan mereka? Harapan itu muncul, meski kecil, dan ia genggam erat-erat. Tapi ia juga sadar, bila sindikat tahu siapa yang menghubungi pihak luar, akibatnya bisa lebih buruk dari kematian. Rina mulai menunjukkan kegelisahan. Gimana kalau mereka curiga sama kita? Bisiknya suatu malam sambil membersihkan noda luka di lengan Siti. Mereka bisa cek rekaman. Bisa tanya ke staf dapur. Siti menggenggam tangan Rina erat-erat. Kita sudah jauh. Jangan berhenti sekarang, ujarnya. Rina mengangguk, tapi ketakutan di matanya tak bisa disembunyikan. Malam itu, mereka tidur saling membelakangi, tapi hati mereka tetap saling terhubung dalam ketegangan yang sama, antara harapan dan maut. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, Siti melihat sesuatu yang benar-benar memberi tanda. Saat sedang bertugas di ruang kerja, ia melihat satu truk asing berhenti di luar pagar gedung. Bukan truk logistik biasa, tapi kendaraan berlogo bendera kecil, merah putih. Meskipun hanya sebentar, pandangannya menangkap jelas stiker KBRI yang tertempel di sisi pintu. Matanya membesar. Ia berpaling cepat sebelum siapapun melihat tatapannya. Tapi itu cukup. Itu konfirmasi bahwa pesan darinya telah sampai. Kini, yang harus ia lakukan adalah tetap hidup sampai bantuan masuk. Hari itu Siti bekerja lebih cepat, lebih patuh, lebih pendiam, tapi di dalam pikirannya, rencana demi rencana mulai berkembang. Ia tahu mereka harus bersiap. Pihak luar mungkin akan bertindak, tapi pintu tak akan dibuka lebar-lebar. Mereka harus tahu kapan momen itu datang, dan apa yang harus dilakukan untuk lolos. Penjara ini mulai retak, dan retakan itu berasal dari dalam. Sekecil apapun tanda dari luar, bagi Siti dan Rina itu adalah cahaya. Dan cahaya, sekali muncul, tak akan bisa dipadamkan. Sejak melihat truk berlogo KBRI di luar pagar, semangat Siti dan Rina semakin menyala. Tapi mereka tahu, terlalu menunjukkan ekspresi lega bisa memicu kecurigaan. Maka mereka tetap bekerja seperti biasa, menyembunyikan gejolak di dada. Pintu menuju kebebasan mungkin mulai retak, tapi sindikat ini bukan kelompok sembarangan. Mereka punya mata dan telinga di mana-mana, bahkan di antara para gadis sendiri. Siti pernah melihat bagaimana seorang perempuan dipukuli hanya karena ketahuan membisikkan kata "keluar" kepada rekan sekamarnya. Itu sebabnya, meski harapan menyala, ketegangan juga meningkat. Setiap harinya, pekan itu, penjagaan di gedung mendadak diperketat. 2 pria baru dengan wajah penuh bekas luka muncul sebagai penjaga tambahan. Mereka kasar, tak banyak bicara, dan selalu membawa tongkat listrik. Beberapa pekerja slot digeledah mendadak, kamar diperiksa, bahkan ponsel rusak milik Siti nyaris ditemukan saat penggeledahan acak. Untungnya, ia sempat menyembunyikannya di balik alas meja kerja yang sudah lapuk. Ketika malam tiba, suasana jadi lebih sunyi dari biasanya, seperti badai yang menahan napas sebelum mengamuk. Siti dan Rina tahu, sindikat sedang mencium bahaya dan mulai menutup celah. Namun, tak semua celah bisa ditutup. Salah satu sopir truk pengantar logistik ternyata membisikkan sesuatu ke Rina saat menyerahkan karung beras.
Kalian dicari. Tunggu instruksi. Jangan gegabah. Kalimat itu pendek, pelan, dan cepat hilang di bawah angin. Tapi bagi mereka, itu adalah sinyal kedua yang membuktikan bahwa ada koordinasi dari luar. Siti mencatat waktu kedatangan truk, shift penjaga saat itu, dan rute logistik, semua penting bila nanti kesempatan kabur terbuka. Mereka mulai berlatih untuk tetap tenang, untuk mengenali suara kendaraan di luar, dan menyusun isyarat antar mereka jika waktu itu benar-benar datang. Malam harinya, Rina membagikan informasi ini ke dua gadis lain yang dianggap bisa dipercaya. Mereka sudah terlalu lama jadi korban, dan diam bukan lagi pilihan. Kita tak bisa semua kabur sekaligus, kata Siti. Tapi kalau kita bisa bantu satu orang keluar, itu cukup untuk membongkar semuanya. Mereka sepakat, bila hari itu datang, mereka akan mendukung siapapun yang bisa lolos lebih dulu. Siti tahu, ini bukan hanya tentang dirinya lagi, ini tentang semua gadis yang terperangkap dalam jeruji tak kasat mata. Ini tentang mengakhiri lingkaran kekejaman yang mengaku sebagai pekerjaan. Pintu belum terbuka, tapi kini sudah retak. Setiap getaran dari luar semakin mengguncangnya. Siti tak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pintu itu roboh sepenuhnya. Tapi ia yakin, tak ada sistem sekejam apapun yang bisa menahan manusia yang tak lagi takut. Mereka sudah kehilangan harga diri, keluarga, bahkan rasa malu. Yang tersisa hanyalah keberanian. Dan keberanian, dalam bentuk apapun, bisa menjadi alat paling mematikan melawan kekuasaan. Mereka tak akan tinggal diam lagi. Malam itu hujan turun deras di kota yang tak pernah sepenuhnya tidur. Di balik tembok gedung tempat Siti dan para gadis disekap, suara hujan menjadi satu-satunya pengalih yang menenangkan. Tapi di tengah gemuruh air, ada suara lain yang mencuri perhatian, bunyi alat bor kecil dari bawah lantai dapur, seperti suara tikus yang menggali terowongan. Siti yang sedang membantu mencuci piring, mendengarnya dengan jelas. Ia tak menoleh, hanya menajamkan telinga. Itu bukan suara biasa. Ia menyadari, seseorang sedang berusaha masuk, dari bawah tanah. Keesokan paginya, saat mengambil air di belakang, ia menyusuri suara itu lebih jauh. Ia melihat salah satu penutup saluran pembuangan sudah sedikit bergeser, dan ada bekas tanah basah di sekitar lantainya. Hatinya berdebar. Ia menyampaikan temuannya secara diam-diam kepada Rina. Mungkin mereka cari cara masuk. Bukan lewat pintu depan, tapi dari bawah, bisiknya. Rina membalas dengan senyum tipis, meski jelas matanya berkaca-kaca. Jangan harap terlalu cepat. Kalau ini jebakan, kita habis. Tapi Siti tahu, ini bukan jebakan. Terlalu sunyi, terlalu terorganisir. Ini bukan kerjaan sindikat, tapi orang luar yang tahu mereka tak bisa bertarung secara terang-terangan. Hari-hari berikutnya, suara bor itu terus muncul, lebih jelas saat malam dan hujan datang. Beberapa kali, listrik sengaja dimatikan sebentar di gedung itu. Siti menduga itu disengaja, entah untuk membingungkan penjaga, atau agar penggalian lebih aman. Pada malam keempat, mereka menemukan secarik kertas kecil di dalam ember air yang ditinggalkan sopir logistik. Tulisan tangan dengan spidol merah berbunyi, bertahan. Kontak masuk dalam 3 hari. Jalur bawah. Rina hampir menjatuhkan kertas itu karena gemetar. Siti menggenggam erat tangan sahabatnya. Mereka datang, Rin. Kita harus siap. Persiapan pun dimulai. Mereka memilih 3 gadis terkuat dan paling tenang untuk bersiaga malam hari, memperhatikan bila ada perubahan dari saluran belakang. Siti dan Rina menyusun kode darurat, seperti ketukan pintu, lampu kedip, atau batuk 3 kali sebagai sinyal untuk kabur. Mereka juga menyembunyikan beberapa pakaian dan makanan kering yang dicuri diam-diam, berjaga-jaga bila harus bersembunyi di ruang sempit selama pelarian. Masing-masing dari mereka tahu, tidak semua mungkin bisa lolos, tapi ini adalah satu-satunya peluang yang pernah ada. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Tapi di bawah tanah, dan di balik dinding lembab itu, perlawanan sedang tumbuh dalam diam. Suara dari bawah tanah bukan hanya suara sekop atau bor, tapi suara harapan yang menggetarkan hati mereka yang nyaris padam. Bagi Siti, malam-malam ke depan bukan lagi waktu untuk takut, tapi waktu untuk bertindak. Jika mereka bisa bertahan 3 hari lagi, mungkin, hanya mungkin, mimpi tentang kebebasan itu bisa menjadi nyata. Hari pertama dari 3 yang dijanjikan datang dengan keheningan mencurigakan. Para penjaga tak lagi seagresif sebelumnya, tetapi justru itu yang membuat Siti waspada. Ia tahu, diam bisa jadi pertanda bahwa sesuatu sedang disiapkan, entah oleh penyelamat atau oleh mereka yang ingin menggagalkan pelarian. Rina nyaris tidak berbicara sepanjang hari,
hanya terus menggenggam karet gelang di pergelangan tangan, sebuah kebiasaan lama yang muncul setiap kali ia dilanda cemas. Siti berusaha tetap tenang, memberi semangat lewat senyum kecil dan sentuhan singkat di bahu. Mereka harus saling menguatkan sekarang, karena waktu yang mereka punya tidak banyak. Malam itu, mereka bergantian berjaga di dekat saluran air belakang. Siti melihat jam tangannya setiap 5 menit, berharap akan terdengar ketukan atau isyarat dari balik dinding. Tapi yang datang hanya hujan deras dan gemuruh guntur yang membuat bulu kuduk berdiri. Gadis-gadis lain mulai bertanya-tanya, beberapa bahkan ragu. Bagaimana kalau mereka tidak datang? Bisik seorang anak baru dari Cilacap. Bagaimana kalau kita cuma dijadikan umpan? Tapi Siti tetap yakin. Mereka datang. Aku yakin. Kita cuma harus sabar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keraguan bisa menjadi musuh lebih besar daripada para penjaga itu sendiri. Hari kedua lebih berat. Salah satu gadis, yang ketahuan menyimpan roti basi di balik bantal, diseret ke ruang belakang dan tak pernah kembali. Kejadian itu membuat suasana mencekam, dan rasa takut merayap kembali. Siti merasa frustrasi, tapi ia tahu tidak boleh gegabah. Ia memutuskan untuk mengendap di dekat saluran saat semua tertidur. Sekitar pukul 2 dini hari, akhirnya ia mendengar suara logam diketuk dari bawah, 3 ketukan pelan, lalu jeda, lalu 2 ketukan cepat. Sinyal itu sesuai dengan pesan di kertas. Mereka di bawah, bisik Siti pada dirinya sendiri. Tinggal 1 malam lagi. Pagi hari ketiga, semua terasa lebih lambat. Setiap menit seakan menjadi 1 jam. Rina sudah siap dengan tas kecil berisi botol air, 2 potong pakaian, dan biskuit. Mereka berdua sepakat untuk tetap tenang sampai isyarat berikutnya datang. Tapi jam 6 sore, ada kabar buruk, gedung akan dikunci total selama 2 hari karena inspeksi keamanan. Itu berarti mereka tidak akan bisa keluar ke dapur atau ke belakang seperti biasanya. Siti hampir putus asa, tapi kemudian sadar, justru itu mungkin waktunya. Inspeksi adalah cara sindikat menyembunyikan sesuatu, dan mungkin penyelamat sudah memperhitungkan itu juga. Malam ketiga tiba. Para gadis berbaring diam dalam gelap, tidak tidur. Mata mereka terbuka lebar, menanti isyarat. Pukul 2.13 dini hari, 3 ketukan terdengar lagi. Kali ini, diikuti suara lempengan logam yang tergeser. Siti dan Rina langsung bangun, memberi isyarat kepada 2 gadis lain yang dipercaya. Mereka merangkak perlahan ke belakang, menekan napas, dan menemukan lubang kecil terbuka di bawah saluran air, cukup besar untuk 1 orang masuk. Siti menatap mata Rina. Sekarang atau tidak sama sekali, bisiknya. Dan satu persatu, mereka mulai turun ke dalam kegelapan itu, menuju dunia bawah tanah yang mungkin membawa mereka ke kebebasan, atau kejebakan terakhir. Siti adalah yang pertama turun ke lubang sempit itu. Udara di dalamnya pengap dan dingin, penuh bau tanah basah dan logam tua. Tangannya meraba dinding tanah yang kasar, dan di bawahnya ada sosok lelaki bertopi yang memegang senter kecil. Cepat! Sini, bisiknya dalam bahasa Indonesia yang fasih tapi beraksen asing. Siti segera memberi isyarat kepada Rina, lalu 2 gadis lainnya. Satu persatu mereka turun dengan degup jantung tak beraturan. Setelah yang terakhir masuk, si lelaki menarik kembali tutup lubang dengan kain peredam suara, lalu memimpin mereka merangkak dalam gelap. Terowongan itu sempit, cukup untuk 1 tubuh melata. Mereka seperti ular yang mengendap-endap melewati sarang harimau. Rina mulai panik. Kita bakal mati kehabisan oksigen, bisiknya terengah. Tapi lelaki itu menoleh sebentar. Tenang, sudah disiapkan ventilasi. Cuma 200 meter lagi. Siti merasakan napasnya berat, bukan hanya karena sesaknya ruang, tapi karena tekanan psikologis yang menggumpal. Ia tidak tahu siapa lelaki ini. Ia tidak tahu akan dibawa kemana. Tapi dibanding tetap jadi pelayan lelaki hidung belang di atas sana, ini adalah pilihan yang layak diperjuangkan. Di sepanjang lorong, mereka melewati beberapa tikungan dan percabangan. Di setiap titik, ada tanda merah kecil di dinding, sebuah sistem yang tampaknya sudah disusun dengan perhitungan matang. Setelah merangkak selama hampir 20 menit, akhirnya mereka tiba di ruang yang sedikit lebih luas, ruang persembunyian sementara. Di sana, sudah ada 2 orang lain menunggu, membawa air mineral, roti, dan selimut tipis. Salah satunya adalah perempuan parubaya berjaket rompi bertuliskan, Volunteer Rescue. Ia langsung memeluk Siti dan Rina. Kalian selamat sekarang. Tapi ini baru awal. Air mata Siti langsung tumpah. Ia tidak peduli siapa mereka. Yang penting, ini bukan mimpi. Berapa banyak di atas?
Tanya perempuan itu. Lebih dari 20, jawab Siti cepat. Sebagian besar sudah lemah. Tapi mereka semua ingin keluar. Perempuan itu mengangguk serius. Kami akan kembali. Mereka tak bisa langsung dibawa keluar dari Kamboja. Terowongan itu mengarah ke rumah aman di pinggiran kota, jauh dari radar sindikat. Di sana, mereka akan disembunyikan dulu, diberi perawatan, dan baru setelah itu diurus untuk dibawa ke kantor perwakilan Indonesia. Semuanya penuh risiko. Bahkan polisi di sini bisa dibeli, kata lelaki bertopi itu. Kita main di zona abu-abu. Tapi Siti tidak peduli. Setiap langkah di lorong itu adalah kemajuan dari mimpi buruk yang selama ini membelenggunya. Ia sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Sekarang, ia ingin hidup dengan harapan. Sebelum malam itu usai, mereka sudah tiba di rumah persembunyian, sebuah gudang tua yang disulap jadi pos penyelamatan bawah tanah. Di sana, Siti dan Rina tidur berdampingan untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Di luar, anjing menyalak dan lampu jalan sesekali berkelip, tapi itu bukan masalah. Siti menatap langit-langit beton dengan mata yang berat tapi penuh damai. Mereka belum benar-benar bebas, tapi pintu sudah terbuka, dan jalannya sudah terlihat. Esok hari akan menjadi awal dari cerita yang berbeda, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai saksi dan pembongkar kejahatan yang selama ini tersembunyi. Pagi pertama di rumah aman terasa asing namun menenangkan. Siti terbangun dengan sinar matahari menyelinap melalui celah-celah dinding kayu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidur tanpa suara makian, tanpa denting mesin slot, dan tanpa sentuhan paksa yang selalu menghantui malamnya. Rina masih terlelap di sampingnya, sesekali menggeliat kecil. Di sekeliling mereka, beberapa relawan terlihat sibuk menyiapkan sarapan dan mendata dokumen yang tercecer. Rumah itu memang sederhana, lantai semen, tempat tidur darurat, dapur terbuka, tapi lebih berarti dari hotel mewah yang penuh luka dan kebohongan. Seorang wanita muda yang mengenalkan diri sebagai Intan, aktivis migran asal Indonesia, mengajak Siti berbincang di sudut ruangan. Intan mencatat semua informasi penting, nama agen penyalur, lokasi tempat mereka disekap, hingga jumlah dan kondisi para korban yang masih tertahan. Kamu tahu, kesaksianmu bisa jadi kunci, ujar Intan sambil menatap serius. Siti hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu ini belum akhir. Kami sedang koordinasi dengan LSM lokal dan jaringan diplomatik. Tapi kamu harus siap. Kalau sindikat tahu kamu kabur, mereka bisa kirim orang buat mencarimu, tambah Intan. Siti menggenggam tangannya sendiri, mencoba tetap kuat. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Hari itu, mereka diberi pakaian bersih, makanan yang layak, dan sesi konseling singkat dengan seorang psikolog. Siti dan Rina diberi kesempatan menelepon keluarga di kampung. Ketika suara ibu terdengar dari seberang, Siti menangis terseduh-seduh. Bu, aku belum bisa pulang. Tapi aku selamat, Bu. Ibunya di ujung telepon ikut menangis, mencampur rasa lega dan duka dalam kalimat-kalimat putus-putus. Rina juga mengabari keluarganya di Purbalingga. Mereka sama-sama sepakat untuk tidak menyebut lokasi secara detail, hanya menyampaikan bahwa mereka kini di bawah perlindungan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, salah satu relawan datang dengan wajah tegang. Tadi ada dua pria tak dikenal mengitari rumah ini. Kami curiga mereka bagian dari sindikat, lapornya kepada Intan. Rumah aman itu langsung diperketat. Beberapa penghuni dipindahkan ke tempat berbeda. Siti dan Rina diminta selalu bersama, tidak keluar tanpa pengawasan, dan dilarang mengakses internet untuk sementara. Intan menjelaskan bahwa sindikat itu sangat terorganisir. Mereka punya jaringan lokal, dan mereka tak suka kehilangan asetnya. Tapi tenang, kita sudah berkoordinasi dengan tim dari kedutaan. Malam itu, Siti kembali sulit tidur. Bukan karena rasa takut yang dulu, melainkan karena rasa tanggung jawab yang kini tumbuh. Ia sadar bahwa tak semua bisa seberuntung dirinya. Masih banyak gadis lain di lantai atas gedung itu, masih terperangkap dalam sistem kotor yang menukar tubuh dengan uang. Ia tak bisa diam, tidak setelah semua yang ia lihat dan alami. Ia memejamkan mata, mengingat wajah-wajah yang ia tinggalkan, sebagai janji bahwa perjuangan belum selesai. Esok, ia akan bicara. Kebenaran harus disuarakan, meski nyawa jadi taruhannya. Esok harinya, suasana di rumah aman terasa lebih tegang dari sebelumnya. Setelah peringatan tentang sindikat yang mungkin sudah mencium jejak mereka, Siti dan Rina tidak lagi bisa bernafas lega. Meskipun mereka aman untuk sementara, perasaan cemas itu tidak hilang begitu saja.
Hari itu, Siti dipanggil untuk berbicara dengan pihak berwajib, petugas dari Kedutaan Besar Indonesia dan beberapa agen dari Kepolisian Internasional yang tergabung dalam operasi penyelamatan. Mereka sudah tahu sebagian besar kisah Siti dan beberapa korban lainnya, namun mereka membutuhkan detail. Lebih lanjut, keterbukaan Siti bisa menjadi titik balik dalam upaya membongkar sindikat perdagangan manusia di Kamboja dan negara-negara sekitarnya. Siti duduk di ruang kecil, didampingi oleh seorang penerjemah dan petugas dari kepolisian Kamboja yang bekerja sama dengan pihak Indonesia. Suasana formal dan menegangkan. Kami akan membantu Anda, tapi kami perlu Anda berbicara dengan jujur, kata salah satu agen. Setiap informasi yang Anda berikan sangat penting. Siti menunduk, mengingat semua yang telah dilalui, ketakutan, penyiksaan, dan malam-malam tanpa akhir di bawah tekanan. Saya tak bisa melupakan mereka, yang masih terjebak. Saya ingin mereka bebas, seperti saya, ucapnya lirih. Ia mulai menceritakan bagaimana sindikat itu bekerja, siapa saja yang terlibat, dan metode penyiksaan yang digunakan untuk menekan korban agar tetap diam. Ketika berbicara tentang agen penyalur, Siti mulai menggambarkan wajah-wajah yang dulu tampak ramah dan meyakinkan, namun sebenarnya adalah bagian dari jaringan besar yang meraup keuntungan dari penderitaan manusia. Mereka tak hanya menipu kami. Mereka menjebak kami dalam utang yang tidak bisa kami bayar. Dan jika kami mencoba melawan, mereka mengancam akan menjual organ kami atau mengirim kami ke pasar prostitusi yang lebih brutal, lanjutnya dengan suara yang semakin keras, hampir seperti melawan ketakutan yang sudah lama terkekang. Ada orang Indonesia yang bekerja sama dengan mereka, dan mereka memaksa kami untuk menjadi admin slot online atau pelayan bagi para lelaki yang datang setiap malam. Pengakuan Siti mengguncang ruangan itu. Para agen berbalik saling bertukar pandang, terkejut dengan informasi yang belum mereka ketahui sepenuhnya. Mereka sudah curiga, tapi rincian yang diberikan Siti membuka gambaran yang lebih jelas tentang skala kejahatan yang terjadi. Ada yang namanya Agus, koordinator utama di sini. Dia yang mengatur semuanya, kata Siti, menyebutkan nama yang telah lama mengintai benaknya. Agus adalah salah satu dari mereka yang paling sering menuntut pengorbanan, yang memberi perintah langsung kepada pekerja. Siti menggambarkan pria itu sebagai sosok yang sangat ditakuti, dengan sikap kejam yang membuat semua orang tunduk. Pihak berwajib menyimak dengan serius, mencatat setiap detail yang Siti berikan. Mereka tidak membuang waktu dan langsung merancang strategi untuk menindaklanjuti informasi yang diberikan. Kami akan melakukan razia, melibatkan tim penyelamat, dan jika perlu, kami akan membuat operasi tersembunyi untuk membongkar sindikat ini, ucap salah satu agen, dengan nada yang penuh tekad. Siti merasa ada beban berat yang sedikit berkurang, namun ia juga tahu bahwa hal ini baru permulaan. Perjalanan panjang menuju keadilan akan menuntut banyak korban, bukan hanya mereka yang terjebak, tetapi juga mereka yang mencoba mengungkapkan kebenaran. Namun di dalam hati Siti, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk melawan, yang masih ada di luar sana, terjebak dalam jaringan ini? Itu adalah tanggung jawab yang kini terpatri dalam dirinya. Ia harus memberitahu mereka, menyuarakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Itulah satu-satunya cara untuk memberi arti bagi perjuangannya dan bagi mereka yang tidak mampu berbicara. Sehari setelah Siti memberikan kesaksian, suasana rumah aman berubah drastis. Semua orang menjadi lebih waspada. Beberapa petugas berjaga di depan, dan para relawan sibuk memeriksa ulang jalur pelarian darurat. Malam harinya, seorang agen dari Interpol datang secara diam-diam, membawa kabar bahwa markas sindikat tempat Siti dulu disekap akan digerebek dalam waktu 48 jam. Operasi ini melibatkan pasukan khusus dari kepolisian Kamboja dan tim diplomatik Indonesia. Siti diminta untuk ikut serta dalam perencanaan, bukan sebagai korban, melainkan sebagai saksi kunci yang tahu seluk-beluk bangunan dan jadwal perputaran para penjaga. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kuasa atas hidupnya sendiri. Siti menatap peta bangunan yang dibentangkan di meja kayu. Tangannya menunjuk tangga sempit menuju ruang bawah tanah tempat saluran air berada. Disinilah kami kabur. Tapi di lantai 3 ada ruang pengurungan. Di sana, gadis-gadis yang membangkang dikunci tanpa makanan, jelasnya sambil bergetar. Petugas mencatat semua dengan cepat. Kami akan masuk dari 3 titik. Kami harap kamu bisa bantu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, ujar salah satu petugas. Rina menggenggam tangan Siti erat, seolah mengatakan bahwa ia tidak sendiri. Mereka berdua tahu, ini bukan soal balas dendam,
tapi tentang menyelamatkan mereka yang masih terkubur dalam kegelapan. Malam sebelum penggerebekan, Siti menulis surat untuk keluarganya di Jawa Tengah. Ia tahu, andai sesuatu terjadi padanya, keluarganya berhak tahu bahwa ia tidak menyerah. Bu, maafkan Siti belum bisa pulang. Tapi Siti ingin semua perempuan yang bernasib sama seperti Siti juga bisa bebas. Kalau Siti tidak selamat, tolong doakan mereka, tulisnya dengan air mata menodai kertas. Ia menaruh surat itu di saku jaketnya, bersama liontin kecil pemberian ibunya. Sementara itu, Rina berdoa dalam diam, mengingat wajah adiknya yang masih kecil. Tak seorang pun tidur malam itu. Rumah aman berubah menjadi markas sunyi yang penuh doa dan harapan. Pukul 4 pagi, tim gabungan bergerak. Siti dan Rina menunggu di mobil tak jauh dari lokasi, ditemani petugas konsuler dan relawan. Dalam kabut subuh Kamboja, iring-iringan kendaraan bergerak mendekati gedung. Tiba-tiba terdengar teriakan, sirene, lalu dentuman keras, pintu logam depan didobrak paksa. Pasukan masuk sambil berseru dalam bahasa Khmer dan Indonesia. Siti menutup matanya, gemetar, saat suara tembakan peringatan menggema. Ya Tuhan, semoga mereka selamat semua, gumamnya. Tak lama kemudian, salah satu petugas datang menghampiri mobil mereka. Kami temukan 17 korban hidup. Beberapa penjaga berhasil ditangkap, termasuk seseorang bernama Agus. Kabar itu seperti petir di siang bolong. Siti tak percaya. Agus, sosok yang selama ini menanamkan ketakutan dalam dirinya, akhirnya tertangkap. Ia menangis, kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Tapi di balik itu, masih ada luka yang belum sembuh, dan perang yang belum usai. Sindikat ini bukan satu-satunya. Masih ada ratusan jaringan serupa di berbagai penjuru Asia Tenggara, dan ribuan korban yang belum terdengar suaranya. Namun kini Siti tahu, ia bisa menjadi suara itu. Dan selama masih ada satu pun yang belum bebas, perjuangannya belum akan berhenti. Hari itu, wajah Siti terpampang di berbagai media sosial dan portal berita Indonesia. Dengan identitas sebagian disamarkan, kisahnya menjadi headline, pengakuan TKI asal Jawa Tengah bongkar sindikat slot dan eksploitasi seksual di Kamboja. Wawancaranya bersama jurnalis dari stasiun televisi nasional menggemparkan publik. Ia tak hanya menceritakan penderitaannya, tapi juga menyerukan perlindungan lebih serius bagi para calon pekerja migran. Kami bukan angka statistik. Kami manusia. Kami ingin hidup layak, bukan jadi komoditas, ujarnya lirih dalam siaran yang ditonton jutaan orang. Suaranya bergetar, tapi setiap kata yang keluar penuh keberanian. Ia bukan lagi korban. Ia kini menjadi saksi dan perlawanan. Pemerintah Indonesia pun merespons. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan pernyataan resmi, menjanjikan evaluasi terhadap penyalur tenaga kerja swasta dan pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen nakal. Kedutaan Besar RI di Phnom Penh menyatakan tengah memfasilitasi pemulangan korban serta membantu proses hukum terhadap pelaku. Namun, bagi Siti, semua itu hanya awal. Ia mulai terlibat dalam komunitas penyintas, para perempuan yang berhasil keluar dari perdagangan manusia dan kini menjadi penggerak perubahan. Ia berdiri di depan forum, berbicara di hadapan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, bahkan aparat. Ia mengajari banyak orang tentang bahaya bujuk rayu agen, pentingnya legalitas dokumen, dan yang paling penting, jangan diam jika jadi korban. Rina pun tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk membuka posko kecil bagi keluarga calon pekerja migran. Mereka menyediakan konsultasi, pendampingan legal, dan edukasi dasar. Kalau dulu kita diam karena takut, sekarang kita bicara supaya yang lain tidak mengalami hal yang sama, kata Rina di salah satu rekaman dokumenter yang dibuat sebuah LSM internasional. Perjuangan mereka memberi harapan baru, bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan, dan trauma bisa menjadi bahan bakar perubahan sosial. Meski kecil, gerakan ini mulai menjalar ke desa-desa lain di Jawa Tengah. Tapi jalan pemulihan tidak selalu mulus. Malam-malam panjang kadang masih datang, dengan mimpi buruk yang membuat Siti terbangun dalam peluh dingin. Ia masih sering terdiam lama jika mendengar suara mirip teriakan, atau aroma parfum tertentu yang mengingatkannya pada masa lalu. Namun kini, ia tahu harus bagaimana. Ia akan menulis. Ia akan bercerita. Ia akan mengubah luka menjadi peluru untuk menembus kebekuan hati masyarakat. Ia mulai merintis sebuah buku memoir, dibantu seorang jurnalis yang dulu mewawancarainya. Judul sementaranya, Dari Slot ke Suara. Sebuah kisah perlawanan yang lahir dari reruntuhan eksploitasi.
Siti berdiri di pinggir sawah tempat ia biasa bermain dulu, angin sore menyentuh wajahnya. Ia memandang langit, lalu menatap ke kejauhan, tempat matahari hampir tenggelam. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, bisiknya. Tapi aku bisa memperjuangkan masa depan, untukku, untuk mereka yang pernah hilang, dan untuk yang belum sadar bahwa mereka sedang dijebak. Di balik kegelapan, ia telah menemukan suaranya. Dan suaranya kini tak bisa lagi dibungkam. Dunia akhirnya mendengar. Indonesia akhirnya